Jadi tempat makan itu berupa plastik. Nah, setelah selesai makan, sampah bekas makan tersebut kita masukkan ke dalam plastik ini. Masukkan ke dalam, baru kalian letakkan lagi di luar kamar, di dekat kursi tempat. Kita juga dikasih termometer sekali pakai. Ini kalau kalian merasa demam, kalian bisa ukur sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa, seperjuangan dan setanah air dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan bahagia di sana ya. Hari ini hari kedua saya di karantina di Kuala Lumpur. Saya di karantina di hotel di daerah pusat kota Kuala Lumpur, di daerah Bukit Bintang. Di video ini saya ingin sedikit bercerita tentang perbedaan kondisi karantina tahun lalu dengan tahun ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, saya sebenarnya di masa pandemi COVID-19 ini sudah 2 kali masuk ke Malaysia. Karena ada urusan keluarga, lalu saya pulang. Lalu saya karena ada urusan kerja, harus kembali lagi ke Malaysia. Jadi pada tahun lalu, saya pada saat merebaknya virus COVID-19 di Malaysia bulan Maret, ketika ditetapkannya lockdown ya, atau istilahnya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama, MCO yang pertama, itu saya langsung pulang ke Indonesia waktu itu. Karena kantor saya menerapkan kebijakan work from home, jadi saya pun pulang ke Indonesia. Lalu kemudian sekitar bulan Juli, kondisi virus di Malaysia sudah mulai berkurang. Lalu di tempat kerja saya pun diharuskan untuk segera standby lagi kerja di kantor, jadi saya pun kembali lagi ke Malaysia. Waktu itu saya masuk ke Malaysia lagi sekitar akhir Agustus tahun 2020. Nah, ketika itu saya di karantina juga di Kuala Lumpur di Hotel Ibis. Pembayarannya sama, perharinya Rp150. Hanya saja waktu itu karantinanya harus selama 14 hari ya. Jadi Rp150 dikali 14 hari sekitar 2.100. Jadi waktu itu pembayaran karantinanya hanya 2.100 selama 14 hari, Rp150 per hari. Jadi karantina saat itu Agustus tahun 2020 kita masih diberikan gelang warna pink ya, kalau tidak salah. Kalau teman-teman ada yang sempat melihat video saya ketika karantina tahun 2020 Agustus yang lalu, saya juga ada buat videonya waktu itu ketika di karantina saya menggunakan gelang berwarna pink waktu itu. Nah, untuk biaya karantina saat itu hanya dikenakan Rp150 per hari selama 14 hari tanpa biaya operational cost. Seperti yang teman-teman semua tahu, sekarang ada tambahan biaya Rp2.600. Kalau dulu memang tidak ada biaya operasional seperti sekarang ini sebanyak Rp2.600 itu selama 14 hari, hari ke-12 atau hari ke-13-nya kita akan di antigen, tapi rapid test yang diambil sampel darah waktu itu, hari ke-13. Kalau hasilnya reaktif, maka akan di swab lagi hidung dan tenggorokan. Waktu itu ya, kita masih bicara waktu itu. Lalu jika memang hasil rapid testnya negatif, hari ke-14-nya kita langsung boleh pulang. Itu pada saat tahun kemarin, Agustus 2020. Tapi setelah diterapkan lagi, tapi 7 hari setelah itu, sekitar awal September, ada pembatasan beberapa negara yang ditutup. Lalu seminggu kemudian ditetapkan biaya sebesar 2.600 untuk yang bukan warga negara Malaysia. Nah, perbedaannya dengan yang sekarang, kalau dulu saya di Hotel Ibis tanpa biaya 2.600, hari ke-13 di swab rapid test darah. Nah, kalau sekarang karantinanya selama 10 hari kalau tidak ada PCR test 3 hari sebelum keberangkatan, 7 hari kalau kita ada tes 3 hari sebelum keberangkatan. Maksud saya PCR test ya. Adapun biayanya 150 per hari juga sama, Rp150 per hari ditambah Rp2.100. Kalau teman-teman tidak ada PCR test, otomatis di kedatangan nanti akan membuat PCR test dengan membayar Rp250 lagi dan ditambah Rp450 atau Rp150 per hari selama 3 hari tambahan untuk biaya karantinanya karena tidak membawa PCR test dari
negara asal. Dan untuk saat ini yang 7 hari, hari kelima nanti akan di swab test. Adapun pembayaran sudah termasuk untuk pembayaran yang kita bayar di Safe Travel ya. Nah, kalau dulu pada saat Agustus untuk pembayaran kita pembayarannya di ketibaan. Belum ada pilihan pembayaran online, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan juga, safetravel.myeg.com.my itu saat itu tidak ada pembayaran online. Jadi ketika datang kita bayar on the spot atau kita bayar gesek kartu kredit atau debit. Untuk kondisi hotel karantina, kebetulan di sistem saya pilih standard hotel. Jadi pilihan karantina itu ada standard, premium, dan luxury. Kalau standard ya seperti ini, lebih dari cukup menurut saya. Pada karantina tahun lalu pun juga sama, Rp150 per hari dengan model hotel yang sama seperti ini, dan buat saya lebih dari cukup. Jadi tidak perlu untuk membayar karantina tipe premium ataupun luxury. Di samping kita bisa hemat karena makan sudah dikasih 3 kali sehari, juga tidur tempatnya juga luas, untuk suami istri pun masih bisa, ataupun kalau ada anak satu kamar ini masih lebih dari cukup untuk karantina. Hanya memang buat teman-teman yang mungkin bosanan, mungkin agak sedikit bosan kalau karantinanya 7 hari. Seperti saya sekarang baru 2 hari sudah kebosanan. Bayangkan dulu karantina yang dulu saya selama 14 hari, saya pun kebosanan, lebih dari kebosanan lagi. Tapi untungnya waktu itu saya bisa membuat video berbagi kepada teman-teman. Jadi ketika ada teman-teman yang banyak bertanya, ketika teman-teman banyak yang melihat video ini lalu men-share-nya, dan ada juga yang berhasil masuk ke Malaysia karena menonton video saya tersebut, jadinya semangat. Lalu pada saat itu hari ke-13 saya negatif, akhirnya bisa keluar. Waktu karantina saya yang pertama, saya dikasih gelang berwarna pink ya. Ketika di ketibaan hotel, ketika check-in hotel, mereka akan memberikan gelang berwarna pink. Nah, kalau sekarang kita akan dikasih gelang berwarna biru, dan itu pun dikasihnya baru saja tadi. Hari kedua baru dikasih. Nggak tahu, mungkin kemarin karena sudah malam gelangnya habis atau apa, tidak mengerti. Jadi intinya kita tetap dikasih gelang tanda ini untuk tanda aja, mungkin bisa kita lepas. Tapi kalau nanti kita keluar ketika akan di swab hari kelima, ini harus dibawa sebagai tanda bahwa kita sedang person under surveillance atau sedang di karantina. Dan juga untuk informasi juga buat teman-teman, ketika di tempat karantina nanti kita akan dikasih plastik berwarna kuning. Ini bukan untuk laundry ya, jangan salah. Ini juga sama, ketika saya karantina di tempat yang pertama juga dikasih plastik ini, yaitu untuk tempat sampah makanan. Jadi tempat makan itu berupa plastik. Nah, setelah selesai makan, sampah bekas makan tersebut kita masukkan ke dalam plastik ini. Masukkan ke dalam, baru kalian letakkan lagi di luar kamar, di dekat kursi tempat atau tempat petugas meletakkan makanan kita sehari-hari. Ini akan dikasih setiap hari. Setiap pagi atau sekitar jam 10-an akan ada petugas yang akan meletakkan plastik kuning ini di depan pintu kamar. Ya, itu fungsinya untuk membuang sampah. Dan juga tadi baru saja saya dikasih ini. Dikasih hand sanitizer dan juga masker medical, dan juga ada beberapa form nanti yang mungkin akan diisi. Ada beberapa form yang akan diisi nanti. Form ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Kita lihat formnya apa. Formnya yaitu tentang cara menggunakan hand sanitizer, cara menggunakan termometer. Tapi di sini tidak ada termometer. Oh iya, ada. Kita juga dikasih termometer sekali pakai. Ini kalau kalian merasa demam, kalian bisa ukur sendiri. Cara menggunakan termometer sekali pakai ini ada di sini. Kalau kalian merasa panas di kamar ya, kalian bisa gunakan ini. Kalau memang panas tinggi, kalian segera infokan ke petugas kesehatan, atau kalian bisa isi MySejahtera, aplikasi yang sudah kalian install. Dan ini juga dikasih form untuk daily monitoring. Jadi kalau kalian merasa demam, nanti ada form ini yang kalian isi, lalu kalian
berikan kepada petugas karantina. Tapi kalau kalian tidak merasa apa-apa, ya cukup diisi, tidak ada gejala atau apa-apa ya. Ini sangat penting sekali buat kalian yang akan masuk Malaysia agar kalian terdata. Kalau kalian merasa demam, ada gejala demam, tapi kalian tidak memberitahukan ke petugas, nanti takutnya kalian berakibat fatal di dalam kamar. Tidak ada yang tahu kalau kalian sedang mungkin sekarat, nauzubillah ya. Fasilitas yang akan kalian dapatkan di tempat karantina itu standar sebenarnya ya. Seperti kalau kalian sudah biasa menginap di hotel pada umumnya ya seperti itulah, ada handuk, sikat gigi, sabun, teh, air panas, kulkas. Di hotel sebelumnya pun juga sama yang dulu. Jadi kurang lebih tidak ada bedanya untuk fasilitas hotel yang bisa kalian dapatkan, yang akan kalian dapatkan pada karantina nanti. Baiklah teman-teman, itu dulu informasi yang bisa saya bagi, saya share kepada teman-teman semua yang akan masuk ke Malaysia dan nanti akan dikarantina, agar teman-teman semua ada gambaran dan tidak bingung dan tidak kaget ketika nanti ditempatkan di hotel di Malaysia. Sekian dulu informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.